Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Yang melayani hari ini saya Pujian, Kami berdua sebagai siar. Saya pembawa firman Tuhan. dan Ibu pemain musik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik yang terkasih. Shalom. Shalom Kak Lia dan Ibu Rolo. Shalom. Apa kabarnya hari ini Kak dan Ibu Rolo? Berdahsyat, luar biasa. Sekarang kita tanya adik-adik yang ada di rumah ya Bu ya. Sama-sama. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Kak Lia dan Ibu Rolo siap untuk memuji Tuhan? Siap. Ya siap. Adik-adik yang ada di rumah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Nah, yang siap untuk memuji Tuhan kita katakan yes. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Karena kita telah diberikan kesehatan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang cerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, boleh beribadah Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan akan beribadah Bapa secara online. Mari Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan kami, Roh Kudus-Mu yang boleh mengajari kami untuk kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua juga Tuhan yang boleh mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami Bapa dapat menyenangkan hati Tuhan sehingga kami menjadi anak-anak kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Bapa ibadah kami ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji Tuhan nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak sekolah minggu yang ada di rumah, Ibu undang dulu untuk bangkit. Anak sekolah minggu, bangkit. Ya, kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan nyanyikan biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik yang ada di rumah boleh buka Alkitabnya. Di sana ada tertulis Yesaya 54 ayat 10. Nyanyian ini ada di dalam Alkitab kamu. Kita nyanyikan bersama-sama biarpun gunung-gunung beranjak dan bergoyang. Namun kasih Tuhan tidak akan beranjak dariku. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Firman Tuhan akan senantiasa mengasihi kita yang senantiasa dekat kepada Tuhan. Kita akan bersukacita lagi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan nyanyikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Seperti pelangi
bintang-bintang di langit, dan bunga-bunga di taman. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Terima kasih kepada adik-adik kami yang di rumah, boleh lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Sambil kita persiapkan hati kita untuk seperti Yesus.
Baiklah anak-anak terkasih, kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 37. Mari kita sama-sama membacanya ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Nah, Ibu punya cerita hari ini tentang seorang raja. Ada sebuah kerajaan, rajanya yang sudah tua. Rajanya bernama Gefariel. Karena dia sudah tua, dia mengambil inisiatif akan menunjuk orang yang akan menggantikannya. Nah, ini rajanya. Raja tidak mau mengambil orang dari keluarganya sebagai penggantinya, ataupun dari sanak saudara. Dia berinisiatif mengambil dari kaum pemuda untuk menggantikannya. Dia adalah raja yang bijaksana. Pada suatu ketika, raja mengumpulkan para pemuda di kerajaannya. Setelah itu, raja mengadakan sayembara. Sayembara itu seperti kuis. Raja mengambil benih. Benih ini akan dibagikan kepada pemuda-pemuda yang datang untuk menghadiri sayembara. Semua pemuda akan diberikan satu persatu. Nah, kata raja, aku akan memberikan kepada kalian semua muda-muda, para pemuda, satu biji benih. Satu seorang pemuda. Setiap pemuda satu-satu benihnya ya anak. Nah, setelah dibagikannya benih ini kepada setiap pemuda yang hadir, kemudian raja berpesan, semua kaum pemuda yang hadir di sini boleh pulang, dan benih yang kuberikan tadi silahkan ditanam, dan kalian boleh kembali dalam waktu 6 bulan lagi dengan membawa tanaman kalian. Nah, tahu tidak anak-anak? Setelah itu para pemuda pun pulang. Mereka masing-masing menanam benih yang diberikan oleh raja. Nah, ada seorang pemuda bernama si Kenjo. Si Kenjo, dia adalah anak yang rajin. Dia menanam benih itu yang dari raja. Langsung ditanamnya benih ini. Dia berharap supaya benih ini tumbuh dengan subur dan dia bisa menang dalam sayembara atau kuis daripada si raja. Kemudian setelah dia menanamnya, dia setiap hari
merawatnya, disiram setiap hari. Tiap hari dia menyiramnya dan memperhatikan pertumbuhannya. Akan tetapi tanaman si Kenjo sudah 2 bulan tidak ada tanda-tanda bahwa ada yang tumbuh di sini. Tidak ada sama sekali. Nah, setelah waktunya sudah seperti yang ditentukan si raja, sudah 6 bulan. Kemudian raja memanggil semua kaum pemuda yang mengikuti sayembara tadi. Para pemuda itu sangat bersukacita karena mereka akan menunjukkan hasil daripada tanamannya. Sudah waktunya raja akan melihat tanaman-tanaman mereka. Maka dikumpulkannya lagi para pemuda itu. Para pemuda berkumpul rame-rame membawa tanamannya. Nah, raja memperhatikan tanaman-tanaman yang dibawakan oleh pemuda-pemuda tadi. Wah, tanaman-tanaman kalian ini subur dan baik sekali pertumbuhannya. Terima kasih, boleh duduk. Sementara ada seorang pemuda bernama si Kenjo tadi, dia berada di belakang-belakang. Dia berada di belakang, enggak berani dia. Dia tidak berani membawakan hasil tanamannya. Nah, ini dia tadi si Kenjo membawa hasil tanamannya. Kenapa kamu di belakang? Oh, karena tidak ada tumbuh ya. Si Kenjo pun merasa takut, merasa panik. Takut kalau-kalau raja menghukumnya karena tidak ada yang tumbuh di pot bunganya, di pot tanamannya. Dia merasa takut, tetapi raja berkata, aku akan mengangkat si Kenjo menjadi raja. Si Kenjo akan menggantikanku menjadi raja. Nah, semua orang-orang, para pemuda heran. Kenapa? Padahal tanamannya tidak tumbuh. Mengapa dia yang dipilih raja? Kemudian raja berkata, 6 bulan yang lalu memang aku memberikan kalian sebuah biji setiap orang untuk ditanam. Tetapi biji itu sudah aku masak terlebih dahulu. Nah, bagaimana mungkin biji yang sudah dimasak akan tumbuh? Nah, sekarang Kenjo adalah orang yang jujur. Demikian ya anak-anak ceritanya. Tentu anak-anak sekolah minggu mau seperti Kenjo. Adalah anak pemuda yang jujur. Temanya adalah berani berkata jujur. Jujur itu apa ya jujur? Jujur artinya berkata apa adanya, tidak berbohong, tidak berdusta.
Jujur itu harus dimulai dari kecil. Kita harus berani mengatakan yang benar. Tidak boleh berbohong. Kalau kita jujur, pasti orang tua akan senang dengan kita. Misalnya anak-anak di rumah berbuat kesalahan. Tidak boleh berkata bohong, harus dikatakan walaupun salah, kita harus katakan kepada orang tua apa yang kita lakukan yang tidak baik. Misalnya anak-anak ditanya orang tuanya, tadi kamu dari mana? Dia berbohong, nggak jujur. Tadi mak, kami disuruh ibu guru kerja kelompok, padahal dia nggak kerja kelompok. Itu tidak jujur. Dia nggak pergi kerja kelompok, dia bermain. Padahal ketahuan sama mamanya. Akhirnya kalau ketahuan berbohong tidak jujur, pasti dimarahi orang tua. Tentu anak-anak sekolah minggu mulai sekarang harus mulai berbicara jujur. Meskipun kadang-kadang kalau kita jujur, kita akan ditertawakan orang. Kalau kita jujur, pasti orang akan sakit hati. Kalau kita jujur, pasti orang tidak akan percaya lagi. Nah, walaupun banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita tidak jujur, tapi mulai saat ini buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita harus mulai hidup jujur dengan orang tua. Dimanapun kita berada, kita mulai hidup jujur. Karena kalau Tuhan lebih senang dengan anak-anak yang jujur. Anak Tuhan pasti hidupnya jujur. Kalau sekali kamu berbohong, tentu akan terbiasa berbohong lagi. Sehingga hidupnya tidak jujur. Nah, Ibu percaya dengan cerita kita tadi, ada seorang pemuda yang jujur. Mudah-mudahan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah semua boleh mengikuti perilaku hidup jujur. Mulailah jujur, mengatakan apa yang sebenarnya. Kalau ditanya orang tuanya, katakan sebenarnya. Jangan berbohong. Nah, untuk tantangan minggu ini, untuk kelas besar, Ibu mau kasih tantangan menghafal dari Matius 5 ayat 37. Jika iya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, anak kelas besar boleh dihafal. Untuk anak kelas kecil dan tengah boleh menyanyikan bohong-bohong itu dosa. Tahu lagunya anak-anak ya? Nanti akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, untuk mengingatkan sekali lagi, untuk anak kelas besar boleh menghafal Matius 5 ayat 37. Sedangkan kelas kecil dan tengah boleh menyanyikan bohong itu dosa. Nah, untuk firman Tuhan hari ini
Sekian dulu ya anak-anak. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak yang jujur. Kami mau memulainya dari usia kami yang kecil, supaya kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan mulai saat ini sampai kami dewasa, bahkan sampai kami tua, kami boleh hidup jujur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dah.